Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum semua berada. Em, Kali ini kita akan membahas hadis 451 yang terdapat di dalam bab sholatul Jum'ah, yang mana hadis ini hadis yang akan kita bahas di sini adalah hadis yang membahas tentang waktu sholat Jumat. Nah, pada saat kita melaksanakan sholat Jumat di siang hari, apa ya bertepatan dengan sholat zuhur, di waktu sholat zuhur. Nah, hadisnya, dalilnya seperti apa? Gitu ya. Jadi teman-teman pasti wajib sebenarnya mengetahui dalil-dalil yang ada di dalam Quran dan hadis tentang apapun yang kita laksanakan, kayak gitu ya. Walaupun ya tidak secara terperinci itu ya kita hafal hadis-hadisnya, tapi kita tahu ya gambaran hadisnya seperti apa pada saat kita melaksanakan semua aktivitas kita itu ya. Jadi kalau misalkan sholat sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian Jumat itu ya yang berkenaan dengan waktu-waktunya, kita harus tahu semua dalil-dalilnya seperti apa. Jangan sampai kita menjalankan semua syariat agama Islam tidak tahu dalilnya, hanya berkatakan kata Ustadz Abdul Rahim seperti ini, seperti ini, seperti ini, kata Ustadz Adi Hidayat, kata Ustadz Abdul Somad. Paling tidak kita harus tahu dalilnya. Wa an Salamah binil Aqwa'i radhiyallahu anhu qala kunna nusolli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al jumu'ata summa nansarifu walaysa lil khitani zillun yustadhallu bihi muttafaqun alaihi wa lafzul Bukhari wa fi lafzin li muslimin kunna nujammi'u ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam iza zalatis syamsu iza zalatis syamsu summa narji'u natatabba'ul fai'ah. Wa an Salamah binil Aqwa'i, dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala, telah berkata, kunna, di sini kami, nusolli, sedang melaksanakan, ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Jumu'ata, al-Jumu'ata, yaitu kami sedang melaksanakan sholat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa nansorifu, kemudian di sini kami pulang, walaisa lil khitani, dan tidak terdapat pada tembok yang kami lewati di sini, yang sahabat lewati di sini, zillun, yaitu bayang-bayang, yustadhallu bihi, yang mana bayang-bayang ini dipakai untuk sahabat bernaung karena tempatnya panas di situ. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur sahabat yang sama, walabzul Bukhari, dan lafadznya menurut Imam Bukhari. Wa fi lafdzin lil muslimin, dan lafadz menurut Imam Muslim, kunna nujammi'u ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan kami di sini berkumpul pada hari itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iza zalatis syamsu,
apabila matahari tergelincir, summa narji'u, kemudian kami pulang, natataba'ul fai'ah, yang mana kami mengikuti naungan atau bayangan yang ada di sini ya. Jadi betul-betul tidak ada bayangan apapun pada saat sahabat Rasulullah SAW berkumpul melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah di sini. Bahkan ketika berkumpul bersama Rasulullah SAW, apabila matahari agak tergelincir sedikit, maka kami pulang seraya menelusuri naungan yang ada, bayangan yang ada. Kemudian di sini kita lihat seperti apa makna keseluruhannya. Menurut pendapat mayoritas ulama, waktu sholat Jumat sama dengan waktu sholat zuhur. Jadi waktunya itu pas bukan ini ya. Jadi pengganti daripada sholat zuhur. Jadi waktu sholat Jumat itu sama dengan waktu sholat zuhur. Itu menurut menurut pendapat mayoritas ulama. Ya, Rasulullah SAW selalu mengerjakannya di kala matahari tergelincir dari tengah langit, ya, agar orang-orang kembali ke tempat tinggalnya masing-masing untuk beristirahat dari teriknya matahari. Sebagaimana hadis yang kita jelaskan di bab sebelumnya tentang waktu-waktu sholat, itu jangan sampai matahari itu betul-betul terik di tengah-tengah. Nah, seperti itu kita langsung melaksanakan sholat zuhur, karena ya waktu itu sedang dibukanya api neraka itu ya. Makanya kalau misalkan kita mau melaksanakan sholat zuhur atau Jumat itu agak tergelincir sedikit gitu ya, supaya nggak terlalu panas. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal, di sini waktu sholat Jumat sama dengan waktu sholat Aid, ya. Ia melandasi pendapatnya dengan makna lahiriah hadis ini, yaitu sedangkan pada tembok-tembok masih belum tampak bayangannya. Ini ya. Jadi kalau misalkan belum nampak bayangannya, artinya sama dengan waktu sholat Aid. Ini ya. Jumhur ulama mengatakan bahwa nafi di sini bahwa nafi di sini ditunjukkan pada qaidnya, hingga pengertiannya menjadi sedangkan pada tembok-tembok tidak terdapat bayangan yang cukup sebagai naungan itu ya. Jadi artinya itu tembok-tembok tidak terdapat bayangan yang cukup sebagai naungan. Kalau di Indonesia jarang mengikuti pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Mayoritas ulama berpandangan bahwasanya waktu sholat Jumat itu sama dengan waktu sholat zuhur, itu ya. Nah, sedangkan jumhur ulama mengatakan nafi ditunjukkan kepada qaidnya. Jadi artinya sedangkan pada tembok-tembok tidak terdapat bayangan yang cukup sebagai tempat untuk bernaung. Kemudian di sini kita lihat seperti apa sih analisis lafadznya. Laisa lil khitani, laisa sebentar. Laisa lil khitani zillun yustadhallu bihi. Tidak ada bayangan yang cukup sebagai tempat untuk bernaung. Itu makna dari laisa lil khitani zillun yustadhallu bihi. Nujammi'u ma'ahu atau nujammi'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud di sini adalah kami melaksanakan sholat Jum'ah
bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini redaksinya nujami'u ma'a Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kalau yang di sini artinya lafadznya itu nujami'u ma'ahu itu. Kemudian zalatis syams di sini telah condong dari tengah langit ke arah barat ya. Zalatis syams itu telah condong dari tengah langit ke arah barat. Jadi patokan waktu untuk kita melaksanakan sholat sebenarnya bukan pada jam sebenarnya, tapi pergerakan ini pergerakan yang ada di langit. Biasanya kalau sudah matahari condong di tengah langit ke arah barat, itu sudah berarti masuk waktu sholat Jumat. Natadabba'u fai'ah di sini menelusuri naungan untuk sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernaung, dijadikan tempat bernaung. Karena ya beda lah kalau misalkan panas-panas kita di Indonesia itu nggak terlalu panas ya. Kalau di Timur Tengah itu sangat amat panas ya. Saya bandingkan aja nggak usah di Timur Tengah, kayak misalkan di Mesir kayak gitu kan, atau di Arab Saudi, di apa namanya, di Indonesia aja kayak di Madura itu sangat amat panas berbanding dengan Kalimantan ya, tempat saya lahir gitu ya, di Longiran itu nggak begitu panas. Tapi kalau misalkan di Madura itu waktu saya tinggal 7 tahun di daerah Pamekasan, culture shock saya di situ ya, karena jujur aja iklimnya berbeda. Begitu juga kalau misalkan teman-teman yang sudah melaksanakan melaksanakan haji dan umroh di sana, itu lumayan di sana, maka ada yang mimisan, ada yang sakit dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya ya istilahnya apa ya, dosa-dosa kita tuh ya ditampakkan di situ ya kan. Bahkan ada mitosnya di situ, kalau saya bilang itu mitos ya. Ada orang yang kalau misalkan zalim betul, berdosa betul, itu nggak nampak Ka'bah di situ ya. Dia nggak bakalan bisa melihat Ka'bah di situ. Padahal ya orang-orang Indonesia tuh zolimnya tuh apa sih, dosa-dosa besarnya tuh apa sih sebenarnya berbanding dengan Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Sofyan gitu. Toh juga mereka masih bisa melihat Ka'bah, bahkan di dalam Al-Quran itu masa-masa jahiliyahnya orang-orang Arab pada waktu itu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi, menjadi nabi dan rasul di situ ya, tawafnya itu dalam keadaan telanjang di situ, dan di Ka'bahnya itu mereka tumpuki di situ dengan berhala-berhala. Itu sudah dosa yang paling besar sudah. Toh juga mereka melihat Ka'bah. Tuh ya. Jadi kalau sudah berbicara masalah hukum apa segala macam, saya tidak mau mengikuti jalur-jalur yang nggak ada di dalam Al-Quran dan hadis, apalagi sudah berbicara masalah teori-teori konspirasi dan lain sebagainya. Itu wallahu alam bisawab, saya nggak bakalan ikut-ikutan di situ. Kemudian di sini fikih hadisnya adalah yang pertama, disyariatkan agar kita segera mendirikan sholat Jumat setelah matahari tergelincir, karena waktu itulah yang dilestarikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian menurut pandangan jumhur ulama. Tapi di sini berbeda menurut pandangan Imam Hambali. Diperbolehkan mengerjakan sholat Jumat sebelum matahari tergelincir, karena berlandaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Nasai, Imam Muslim melalui Jabir, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Jumat, kemudian dia pergi menuju ke tempat ternak unta kami, lalu mengisyaratkan, lalu ini
mengistirahatkannya ketika matahari sedang tergelincir. Jadi ada perbedaan pandangan antara jumhur ulama dengan Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Imam Ahmad bin Hambal diperbolehkan mengerjakan sholat Jumat sebelum matahari tergelincir. Artinya bertepatan dengan waktu sholat Aid ya. Karena landasan daripada Imam Ahmad ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sendiri, Imam Nasai, Imam Muslim melalui jalur sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Jabir. Kemudian yang kedua, perhatian para sahabat sangat baik di dalam beribadah dan mendirikan syiar-syiar agama Islam ya. Jadi yang namanya apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataannya, perbuatannya, ketetapannya, dan ya semuanya lah itu direkam baik oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya ke kita, itu ya. Kemudian di sini periwayatnya di sini Salamah ibnu Aqwa, ibnu Amr ibnu Aqwa as-Sulami. Nama julukan beliau ialah Abu Muslim al-Madani. Ia ikut dalam bai'ah di bawah pohon. Beliau ini adalah seorang pemberani, ahli memanah dan pelari yang cepat hingga mampu menyaingi pasukan berkuda. Kalau misalkan ada orang yang bisa menyaingi pasukan berkuda itu ya mohon maaf, sejauh mata saya memandang itu sulit itu ya. Kuda itu memang sudah lumayan cepat gitu kan. Ada orang yang bisa menyaingi itu, wah luar biasa ini. Hadis yang telah diriwayatkan oleh beliau itu berjumlah 77. Beliau wafat pada tahun 74 Hijriah pada usia 80 tahun. 77 beliau meriwayatkan hadis ya yang sudah beliau riwayatkan. Kalau saya itu nggak usah meriwayatkan, menghafal hadis sampai 77 aja wallahu alam bisawab gitu ya. Saya masih belum hafal yang namanya Al-Qur'an, belum hafal yang namanya hadis. Ya, masih tergolong awam dan masih banyak belajar masalah ilmu Al-Qur'an dan ilmu hadis ya. Ya makanya dari dulu itu saya masih berpikir panjang untuk membuat konten seperti ini ya, bukan karena saya itu ahli di dalam hafalan Al-Quran, hafalan hadis, atau ahli dalam kajian kitab kuning seperti ini, enggak, supaya saya enggak melenceng jauh kayak gitu ya, karena ya wawasan saya di dalam agama Islam itu juga masih dangkal lah. Jadi saya itu butuh panduan-panduan kitab ulama-ulama salafus sholihin yang terdapat di dalam kitab-kitab kuning ya. Ya kalau orang kita tuh namakan kitab ini adalah kitab kuning. Kalau sekarang sudah jarang, sudah rata-rata kitab putih, sudah berbentuk HVS. Saya dulu waktu ngaji di mana? Di Madura, kelas 2 aliyah itu ya, kelas 2 aliyah itu saya ngaji kitab Bulughul Maram. Kalau orang Madura sendiri itu kelas 2 sanawiyah itu ya. Kelas 2 sanawiyah itu ngaji kitab Bulughul Maram. Itu teman-teman saya gitu. Jadi saya itu sebenarnya terlambat, itu sudah lulus sanawiyah baru saya mengaji kitab-kitab kuning kayak gitu. Kalau di Madura sana ya yang saya lihat itu, saya lihat sendiri itu kalau yang namanya kitab kuning kayak kitab Fathul Qorib itu ya kacang goreng bagi anak-anak SMP aja itu. Anak-anak SMA itu kajiannya kitab-kitab kuning ya, kitab Fathul Qorib, kitab Safinatun Najah, kemudian kitab Kifayatul Awam, Sulamut Taufik, apalagi itu kitab Bulughul Maram,
kemudian yang lain-lain itu. Baru naik ke kelas 2. eh, kelas 2 itu eh, kitab tauhidnya itu saya sudah Husun Hamidiyah. Kelas 1 saya belajar ilmu tauhid itu kitab Kifayatul Awam, kemudian kelas 2 kitab Husun Hamidiyah. Sebenarnya kalau saya mempelajari kitab Kifayatul Awam itu melompat jauh gitu ya. Kalau orang salaf itu, pondok-pondok salaf itu dia bertahap, mulai dari Aqidatul Awam, Tijanul Daruri kalau nggak salah itu, kemudian baru Kifayatul Awam, sampai ke Husul Hamidiyah itu kalau uh, apa namanya pelajaran tauhidnya. Nah, pelajaran tauhid itu kalau misalkan mayoritas orang Madura itu tauhidnya itu mazhabnya Asy'ari Maturidi. Itu makanya kayak misalkan di pondok pesantren Ummul Qura, pondok pesantren Betet, Banyuanyar, kemudian Bata-Bata, terutama yang pondok-pondok salaf di situ Asy'ari Maturidi gitu ya. Kalau apa ya? Al-Amin Perinduan saya lupa itu antara Asy'ari Maturidi atau dia Tohawiyah itu. Kalau Tohawiyah itu yang ini uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat gitu ya. Kalau biasanya Allah wujud bukan wa rahmanur rahim malikul qudus assalamu mu'min itu Tohawiyah namanya. Kalau Asy'ari itu Allah wujud qidam baqaum mukhalafatul lil hawadisi qiyamah bi nafsi wa dannya qudrat iradat ilmu hayat. Itu ya. Sifat wajib bagi Allah ada berapa, kemudian sifat mustahil bagi Allah ada berapa, sifat jaiz bagi Allah ada berapa, itu ya. Sifat wajib bagi Rasulullah, sifat mustahil dan sifat jaiz. Tuh, itu dihafalkan 50 sifat di situ, 50 akidah. Tuh kita hafal. Dan barang siapa yang tidak hafal 50 akidah tersebut beserta dalil ijmalinya, di situ beserta dalil ijmali itu menurut ulama tauhid di dalam kitab Kifayatul Awam, di situ hukumnya adalah kafir. Itu karena uh, ketika kita menjadi seorang muslim kita harus tahu sifat-sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Karena ya ketika kita menjadi seorang muslim itu yang harus kita pelajari itu ya Allah Subhanahu wa taala, ketuhanan. Tuh, baru yang lain-lain. Makanya kalau saya itu jujur aja kalau sudah sampai ke bab ta'aluk itu rasa mau mundur aja. Karena sakit kepala sudah kalau kita mikir-mikir ke sana kayak gitu. Tapi itu ya wajib kita pelajari. Itu ya. Tapi bukan berarti ya orang yang tidak belajar itu kafir. Nah, kalau misalkan kita baca di dalam kitab karangannya Imam Ghazali itu yang dimaksud orang betul-betul kafir itu adalah orang yang tidak percaya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta apa yang beliau bawa. Itu ya, kita sudah nggak percaya lagi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta apa yang beliau bawa, maka barulah orang tersebut dikatakan kafir. Kalau misalkan ya karena dia tidak tahu, karena kemalasannya, mungkin karena ya memang dia akses jauh tidak menjangkau seperti itu, kemudian otaknya juga belum sampai ke situ, tidak ada konsen di situ, ya nggak ada masalah sebenarnya selama dia masih menjalankan syariat-syariat agama Islam yang dia uh, bisa lakukan semaksimal apa yang dia bisa lakukan. Nah, tujuan saya kenapa kafir dan lain sebagainya supaya ya saya semangat untuk mempelajarinya, supaya kita tuh semangat untuk belajar kayak gitu, nggak malas-malas itu sih kata ustadz saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, ada yang tidak sesuai dengan apa yang harus saya katakan
di video ini, itu tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, masukan, kritikan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.